Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan-tahapan UMKM yang merupakan materi penting dalam mata kuliah Koperasi dan UMKM. Dan video yang saya buat ini adalah tugas untuk memenuhi syarat tugas akhir semester. Sebelum saya menjelaskan ke tahapan selanjutnya, saya akan membahas apa itu UMKM. Nah, buat teman-teman sendiri, tahu nggak sih apa itu UMKM? UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentuk produk domestik, bruto, dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya loh memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun, demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan. Nah, dan kalian tahu, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan populasi pelaku usaha yang dominan, yaitu 99,9%, menghasilkan PDB sebesar 57,94% sampai 4.357 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4%. Menyerap tenaga kerja terbanyak, usaha UMKM bersifat padat, karya dan menyerap sampai 97,24% atau setara dengan 101,72 juta tenaga kerja secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua sektor dan ladang persemaian untuk menciptakan wirausaha baru. UMKM juga merupakan wahana eksperimen untuk membuka usaha-usaha rintisan yang cocok bagi wirausaha baru termasuk generasi muda kayak kita. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tahapan-tahapan yang kita perlukan dalam menjalankan bisnis UMKM. Apa aja sih? Yuk mari kita simak. Yang pertama itu ada fase 1, cari makan atau survival. Dalam menggalang pendanaan pertama, biasanya pengusaha pemula mencoba mendapatkan kredit usaha dari bank. Tapi, bisa saja ia mengalami kesulitan karena bank biasanya meminta nasabah mengulik segala macam syarat administrasi dan juga anggunan, sehingga pengusaha pemula kemungkinan ia akan kehilangan kesempatan dalam menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu nih, kita apabila terpaksa meminta dukungan dari jaringan teman ataupun anggota keluarga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena biasanya ada unsur ikatan emosional, lebih baik meminjam dengan memberi bunga yang sesuai dengan besaran. Seorang pengusaha semestinya menghargai opportunity cost alias biaya kesempatan. Artinya, duit itu tidak pernah tidur. Setiap detik duit harus menghasilkan duit lagi. Bila Anda memang orang yang selama ini menepati janji, seorang yang mestinya Anda tidak akan sulit mendapatkan dukungan dan jaringan Anda ataupun keluarga Anda. Pada fase awal, usaha ini memerlukan cash flow atau aliran kas yang lancar. Untuk bertahan, perusahaan membutuhkan ketersediaan dana segar yang cukup untuk kelancaran kegiatan operasional. Pada bisnis yang baru mulai, ketidakcukupan cash flow akan menyebabkan berhentinya usaha tersebut. Maka dari itu, sedapat mungkin menghindari pengeluaran biaya yang tidak diperlukan. Caranya, kerjakan semua pekerjaan yang biasa Anda kerjakan sendiri. Moto yang jelas, setelah transaksi sudah lancar, Anda bisa mencari, membantu, atau karyawan untuk mengurus pekerjaan yang kurang penting. Untuk sederhananya, semua kegiatan diusahakan dengan biaya yang paling rendah. Hal ini untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar. Nah, kamu itu harus memiliki pola pikir bahwa barang ataupun jasa yang Anda tawarkan memang bernilai tambah sebanding dengan harganya, sehingga timbul kepercayaan diri untuk bisa menjualnya dalam bentuk kontan alias cash. Bahkan untuk jenis jasa sebaiknya menerima pembayaran di muka atau minimal uang muka sebagai tanda janji. Untuk barang, Anda perlu secara jelas merinci keunggulan barang yang ditawarkan, karena kenyataannya sekarang ini, barang yang ditawarkan akan mudah dapat dengan persis dari pemasok atau supplier. Yang lain, informasi yang profesional dan memberikan kenyamanan maupun keyakinan pada pelanggan. Nah, yang tadi adalah penjelasan dari fase cari makan.
untuk kesimpulannya, yaitu langkah mudah untuk membangun sebuah bisnis dari bawah sampai sukses. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan diantaranya. Yang pertama, menemukan celah menguntungkan diantaranya, atau membangun sistem layanan, mulai pendapatan margin atau keuntungan. Lalu, kedua itu ada struktur perusahaan masih seadanya diantaranya. Semua lini kerjaan dilakukan sendiri dan biaya rendah. Yang ketiga, arus kas menjadi fokus utama diantaranya. Memiliki transaksi secara tunai, mengajukan sistem kredit pada pemasok atau supplier, memiliki stok yang terbatas, lalu yang terakhir mendapatkan dukungan finansial dari orang-orang terdekat. Nah, lalu ada fase cari sistem atau systemize the project. Nah, yang pertama itu ada positioning. Positioning adalah kegiatan marketing di mana Anda memposisikan perusahaan di benak target pasar Anda sehingga mereka lebih suka berhubungan dan memilih perusahaan dalam memakai jasa atau barang sejenis. Dengan positioning yang tepat, otomatis sudah memilih pelanggan yang memenuhi kriteria untuk dilayani dan menolak untuk melayani. Calon pelanggan yang tidak memenuhi kriteria kita, setelah itu harus terus memperbaiki diri untuk melayani pelanggan pilihan tersebut. Memupuk hubungan baik dan mengerti kemauan mereka dengan melakukan akan membuat mereka sudi menjadi raving fan pelanggan yang secara sadar terus mempromosikan jasa atau produk pelanggan lainnya. Semakin banyak raving fan perusahaan, semakin kecil marketing cost yang dikeluarkan, semakin bagus pula customer yang memilih. Karena semua pelanggan dengan sendirinya sudah menikmati layanan prima tersebut. Lalu, selanjutnya ada membuat standar operating procedure atau SOP. Semua pekerjaan rutin harus dicatat proses dan harus dibuat dalam format yang mudah dimengerti oleh yang mengerjakannya. Dengan kemajuan teknologi pencatatan, bisa dibuat tidak hanya dalam bentuk tulisan namun format SOP bisa dalam membentuk audiovisual. SOP pun harus dipecah ke dalam proses jauh lebih sederhana dalam pencacahan atau teknologi SOP yang sudah jalan harus diawasi oleh semua orang bekerja sesuai SOP tersebut. Dan perlu diadakan revisi berkala. Biasanya setiap SOP juga dilampiri lembaran kontrol atau control sheet, sehingga cara ataupun pola kerja yang lebih baik bisa langsung di-update ke SOP tersebut. Nah, tujuan dari deskripsi itu apa sih? Nah, tujuan dari deskripsi itu menjelaskan fungsi masing-masing jabatan dengan job description. Pemegang jabatan atau job holder akan mengetahui dengan persis tugas, wewenang, dan pengukuran apa yang menentukan sukses tidaknya beliau menjalankan fungsi jabatan tersebut. Nah, yang pertama itu ada menentukan Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah metode untuk mengukur kinerja perusahaan. KPI menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. KPI untuk suatu jabatan sifatnya tetap. Yang berubah adalah target KPI yang harus disesuaikan dengan budget setiap tahunnya. Hasil KPI mencapai digunakan untuk menentukan tingkat bonus yang akan diberikan. Lalu yang kedua itu ada position contract. Position contract terdiri atas inti job description ditambah dengan imbalan yang akan diberikan dan juga waktu pengamatan untuk posisi tersebut. Ini merupakan ikatan janji antara si pemegang jabatan terhadap hasil kerjanya. Bila tidak memenuhi syarat tertentu, anggota tim tersebut harus mengundurkan diri. Hayalah. Nah, itu tadi penjelasan dari fase cari sistem. Kesimpulan dari materi yang atas itu adalah pertama, pada fase ketiga, fokus perusahaan pada kegiatan sistematisasi organisasi dan pengembangan perusahaan. Lalu yang kedua, pada fase ini perusahaan sudah mulai berkembang pekerjaan semaksimal mungkin dan struktur organisasi sudah semakin besar. Untuk itu, pengusaha perlu mensistemasi organisasi perusahaan. Sistematisasi dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang jelas,
job description beserta KPI serta SOP masing-masing departemen. Dengan sistemasi, perusahaan akan memiliki tim yang solid sehingga upaya pengembangan pun menjadi lebih mudah. Pada tahap ini, pengusaha perlu melakukan positioning produk atau jasa yang mereka jual, sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam melayani pelanggan yang dimilikinya. Nah, lalu selanjutnya ada fase cari orang atau talent building. Nah, buat teman-teman, tahu nggak sih apa itu talent building? Talent building adalah pembangunan sumber daya manusia dimulai dengan penjaringan talenta yang tepat. Lalu, bagaimana cara memiliki anggota tim yang bertalenta pada perusahaan? Sebenarnya, kualitas apa saja yang dimiliki oleh seorang pengusaha sukses? Nah, membangun suatu tim yang solid selalu dimulai dari beberapa hal, yaitu pertama, pola pikir pemimpin. Nah, lalu yang kedua ada merekrut orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Yang ketiga, membentuk tim yang solid. Nah, contoh dari pola pikir pemimpin tuh kayak gimana sih? Nah, sini ya aku jelasin. Fixed mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas dasar diri seperti intelijen, atau bakat bersifat menetap. Seseorang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor genetis atau bawaan. Mereka meyakini bahwa keterampilan dan keahlian bersifat terberi atau given. Mereka juga menghargai hasil akhir yang bagus. Sementara growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Inteligensi dan bakat hanya merupakan model awal saja. Seseorang dengan pola pikir ini meyakini bahwa keterampilan dan keahlian merupakan sesuatu yang bisa dibangun dan berkembang. Mereka sangat menghargai perbaikan proses. Untuk mencapainya suatu perusahaan yang baik, kita juga harus merekrut orang yang tepat loh, dan untuk tugas yang tepat. Pepatah mengatakan bahwa kesuksesan mudah dicapai kalau Anda memiliki the right man in the right place at the right time. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada culture fit, atau dari awal penyaringan karyawan harus mengerti visi, misi, dan budaya perusahaan. Lalu yang kedua ada competitive fit, atau biasa dikategorikan sebagai berikut: pendidikan formal, keterampilan, pengalaman, kerja, paket remunerasi. Lalu yang ketiga ada induction period. Nah, berikut juga ada gejala tidak kondusifnya suasana kerja perusahaan loh. Yang pertama itu suasana kerja tidak aman. Lalu yang kedua, suasana kerja yang tidak nyaman secara fisik, atau kadar kebisingan yang terlalu tinggi, penerangan yang kurang, tempat istirahat dan toilet yang tidak memadai, cara kerja yang kurang ekonomis. Lalu juga suasana kerja yang tegang. Kalau misalkan kita kerja tegang juga kayak gak masuk gak sih? Oleh sebab itu, perusahaan harus juga memiliki sistem penghargaan karyawan yang jelas, yaitu contohnya seperti pay by performance dan challenge for growth. Gimana? Nah, untuk kesimpulan dari materi yang di atas itu adalah kita untuk mendapatkan membentuk tim yang solid, yaitu tim yang para anggota bertalenta dan loyal kepada perusahaan, diperlukan pemimpin yang berjiwa besar, tujuan bersama yang jelas, rencana kerja yang jelas, dan terperinci. Hal yang terakhir, keterlibatan seluruh anggota tim. Karena kalau kita tidak ada keseluruhan anggota tim dan bekerja sendiri-sendiri, itu membuat perusahaan agak lambat sedikit maju. Betul atau betul? Nah, selanjutnya ada ekspansi melalui sinergi dan meraup hasil gemilang. Apa sih ekspansi melalui sinergi? Ekspansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan profit. Biasanya aktivitas ekspansi ini dalam sebuah perusahaan berjalan setidaknya 4-5 tahun. Nah, selanjutnya ada pengertian dari meraup hasil gemilang. Di fase ini, waktunya Anda meninggalkan semua kegiatan operasional sehari-hari, bahkan posisi sebagai CEO, dan kemudian hanya menerima return dalam bentuk dividen dan atau transaksi saham di perusahaan Anda. Di fase ini juga Anda mulai mengembangkan nilai-nilai perusahaan melalui berbagai macam
seperti membeli bangunan dan jual, lalu akuisisi dan merger. Yang ketiga, menjadi perusahaan terbuka. Dan yang keempat, sold off. Yang kelima, bekerja sama untuk membangun bisnis lainnya. Lalu, yang terakhir adalah fase menikmati hasil. Lalu, apa sih pengertian dari menikmati hasil atau biasa disebut dengan enjoy this beautiful life to the fullest? Nah, pengertiannya dalam perjalanan Anda membangun dan mengembangkan perusahaan, tentu Anda mengalami suka duka yang hanya bisa dirasakan oleh Anda sendiri. Tapi banyak juga loh para pengusaha dalam masa perjuangannya tak lupa menjaga keseimbangan hidup sehingga mengorbankan banyak segi kehidupan lainnya. Haruslah selalu Anda ingat, pada dasarnya membangun suatu usaha yang sukses hanyalah alat untuk mencapai kebahagiaan sesuai hakikat seseorang manusia yang utuh. Jadi dalam perjalanan membangun usaha, jangan lupa untuk menjalani hidup yang seimbang. Lalu, meninggalkan warisan yang bernilai. Pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggalkan yang diingatkan adalah namanya. Meninggalkan warisan merujuk pada tindakan memberikan harta, benda, aset, atau nilai-nilai tertentu kepada orang lain setelah seseorang meninggal dunia. Ini bisa meliputi uang tunai, properti, investasi, barang berharga, atau bahkan aset non-materi seperti nilai-nilai keluarga atau tradisi. Proses ini biasanya diatur melalui wasiat atau surat wasiat yang merupakan dokumen hukum yang merinci bagaimana aset seseorang harus didistribusikan setelah kematian. Nah, selanjutnya ada emosional atau rasional. Pendekatan rasional. Yang pertama, perencanaan keuangan yang bijak dengan cara investasi dan dana darurat. Lalu yang kedua ada perencanaan jangka panjang dengan pensiun dan pendidikan dan pengembangan diri. Lalu yang ketiga ada pengelolaan risiko, yaitu asuransi dan diversifikasi. Lalu perubahan itu tidak pernah nyaman, benar apa bukan? Manajemen yang baik dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan perubahan yang dikomunikasikan terbuka, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa didukung untuk beradaptasi dan berkembang. Selain itu, cara pandang yang positif terhadap perubahan dapat membantu mengubah ketidaknyamanan menjadi kesempatan. Melihat perubahan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dapat membantu individu dan organisasi menghadapi tantangan dengan lebih baik dan meraih kesuksesan di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.